Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah PEM Origan 1. Nah, kali ini kami akan membahas tentang pengendalian internal dan risiko kendali. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Kelompok 5 yaitu yang pertama Anissa Nur Hakimah, yang kedua Ega Prioli Putri, yang ketiga Hidayatul Fikri. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu komponen pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, menilai risiko kendali, menguji pengendalian, hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan, dan audit berbasis risiko. Komponen pengendalian internal. Pengendalian internal menurut IAI adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan berikut ini: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal meliputi 5 kategori pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Masing-masing dari kategori itu berisi banyak pengendalian. Auditor terutama memperhatikan yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Komponen dari pengendalian internal COSO yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, 5 pengawasan. Pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk kepentingan pemahaman dan penilaian lingkungan kendali, berikut subkomponen dari lingkungan pengendalian internal yang paling utama yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. A. Integritas dan nilai etis. B. Komitmen untuk kompetensi. C. Partisipasi dewan direksi atau komite audit. D. Filosofi manajemen dan gaya operasional. E. Struktur organisatoris. F. Penugasan otoritas dan tanggung jawab. G. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko untuk laporan keuangan adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Proses penilaian risiko. A. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. B. Menilai arti penting dari risiko dan kemungkinan terjadinya. C. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang telah dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas itu. SAS 94 dan laporan COSO mencatat bahwa aktivitas pengendalian umumnya berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang bersinggungan dengan: pertama, pemisahan kewajiban, dua, pengolahan informasi, ketiga, pengendalian fisik, dan keempat, tinjauan penampilan. Pengembangan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur jenis ini umumnya masuk ke dalam 5 jenis aktivitas pengendalian spesifik. Yang A. Pemisahan kewajiban yang memadai. Yang B. Otoritas yang sesuai dari transaksi dan aktivitas. C. Dokumen dan catatan yang memadai. D. Pengendalian fisik atas aset dan catatan. E. Pemeriksaan independen atas penampilan. Yang keempat, informasi dan komunikasi.
Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Suatu sistem informasi dan komunikasi akuntansi mempunyai beberapa subkomponen. Biasanya terdiri dari kelas-kelas transaksi seperti penjualan, return penjualan, dan lainnya. Untuk masing-masing kelas transaksi, sistem akuntansi harus memenuhi keenam sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi yang diidentifikasi sebelumnya. Untuk memenuhi perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan A. Kelas utama transaksi entitas itu, B. Bagaimana transaksi itu dimulai dan dicatat, C. Arsip akuntansi apa yang telah ada dan sifatnya, D. Bagaimana sistem menangkap peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan seperti penurunan nilai aset, E. Sifat dan rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, mencakup prosedur untuk memasukkan transaksi dan penyesuaian di buku besar. Lalu yang kelima, pengawasan. Aktivitas pengawasan berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi. Informasi untuk penilaian dan modifikasi datang dari berbagai sumber, mencakup studi tentang pengendalian internal yang ada, laporan audit internal, laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, laporan oleh pembuat peraturan seperti agen peraturan bank, umpan balik dari personil operasional, dan keluhan dari pelanggan tentang penagihan. Hal yang paling penting yang harus diketahui auditor tentang pengawasan adalah jenis utama aktivitas pengawasan yang digunakan sebuah perusahaan dan bagaimana aktivitas ini digunakan untuk memodifikasi pengendalian internal saat diperlukan. Diskusi dengan manajemen adalah cara yang paling umum untuk memperoleh pemahaman ini. Sebagai tambahan peran dalam pengawasan pengendalian internal suatu entitas, staf audit internal bisa mengurangi biaya audit eksternal dengan memberikan bantuan langsung kepada auditor eksternal. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Pertama, memperbarui dan mengevaluasi pengalaman lama auditor dengan entitas. Kebanyakan audit dari suatu perusahaan dikerjakan setiap tahun oleh firma akuntan publik yang sama, kecuali untuk penugasan awal. Auditor memulai audit dengan banyak informasi yang dikembangkan di tahun sebelumnya tentang pengendalian internal klien. Karena sistem dan kendali umumnya tidak sering berubah, informasi ini dapat diperbarui dan dilanjutkan ke audit tahun berjalan. Yang kedua, mencari keterangan tentang personil klien. Suatu tempat permulaan yang logis untuk memperbarui informasi dilanjutkan dari audit yang sebelumnya, atau untuk memperoleh informasi pada awalnya. Ada bersama personil klien yang sesuai. Mencari keterangan dari personil klien di manajemen, pengawasan, dan tingkatan staf akan pada umumnya diselenggarakan sebagai bagian dari memperoleh suatu pemahaman dari pengendalian internal. Yang ketiga, membaca kebijakan dan petunjuk sistem milik klien. Untuk merancang, menerapkan, dan memelihara pengendalian intern, suatu kesatuan harus mempunyai dokumentasi yang luas miliknya sendiri. Ini meliputi petunjuk dan dokumen kebijakan, seperti kode etik perusahaan dan petunjuk sistem dan dokumen seperti petunjuk akuntansi dan suatu struktur organisasi. Informasi ini dibaca oleh auditor dan dibahas dengan personel perusahaan untuk memastikan bahwa semuanya ditafsirkan dan dipahami dengan baik. Yang keempat, menguji dokumen dan arsip. Kelima, komponen dari pengendalian internal semuanya melibatkan penciptaan banyak dokumen dan arsip. Ini akan telah diperkenalkan sampai taraf tertentu dalam kebijakan dan petunjuk sistem. Dengan menguji dokumen yang diselesaikan, arsip dan arsip komputer, auditor dapat menghidupkan muatan dari petunjuk itu dan memahaminya dengan lebih baik.
Pengujian dari dokumen dan arsip juga menyediakan bukti bahwa pengendalian kebijakan dan prosedur telah ditempatkan dalam operasional. Yang 5, mengamati aktivitas dan operasional entitas. Sebagai tambahan terhadap pengujian arsip dan dokumen yang diselesaikan, auditor dapat mengamati personil klien dalam proses menyiapkan mereka dan meneruskan aktivitas akuntansi normal mereka dan aktivitas pengendalian. Hal ini lebih lanjut akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa pengendalian telah ditempatkan dalam operasional. Cara lain yang dilakukan oleh auditor dalam memahami pengendalian internal melalui 3 cara. Yang pertama, narasi, yang kedua, flowchart, yang ketiga, kuesioner pengendalian internal. Yang pertama, narasi, artinya memahami pengendalian internal melalui wawancara langsung atau mendengarkan cerita langsung dari klien. Sedangkan yang kedua, flowchart, artinya jika waktu untuk melakukan wawancara sedikit atau terbatas, maka mintalah flowchart kepada klien. Kemudian auditor akan memahami flowchart tersebut. Maka dapat diketahui di mana kelemahan dan kekuatan pengendalian internal pada klien tersebut, pada entitas klien tersebut. Yang ketiga yaitu kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire, yaitu dengan cara membuat kuesioner pengendalian internal. Menilai risiko kendali merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji dan material dalam laporan. Tujuan menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Langkah-langkah dalam prosedur penilaian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor mengidentifikasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi bagan arus atau memorandum naratif. Analisis mengenai pendokumentasian merupakan titik awal untuk menilai risiko pengendalian. Untuk kebijakan prosedur yang relevan dengan asersi tertentu, auditor mempertimbangkan dengan hati-hatian suatu jawaban dalam komentar tertulis di dalam kuesioner dan kekuatan serta kelemahan yang dicatat dalam bagan arus atau memorandum naratif. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian intern atau dengan secara manual menggunakan daftar. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Pengujian yang dideskripsikan termasuk teknik audit dengan bantuan komputer, bukti pendokumentasian, inspeksi, pertanyaan terhadap personel, dan mengamati personel klien dalam melaksanakan pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rencana.
dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Yang terakhir atau yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Dengan memperhatikan sumber bukti, pengamatan pribadi auditor secara langsung terhadap pemisahan tugas biasanya menyediakan lebih banyak keyakinan daripada membuat pertanyaan mengenai individu. Auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa penerapan yang diamati dari suatu pengendalian mungkin tidak dilaksanakan secara yang sama ketika auditor tidak hadir. Pengevaluasian bukti melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur suatu pengendalian internal. Ada dua tipe pengujian pengendalian. Yang pertama, concurrent test of control atau pengujian pengendalian bersama. Pengujian pengendalian bersama dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan merupakan pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Prosedur pengujian pengendalian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Tanya jawab sudah merupakan bahan bukti yang pantas. Misal, auditor memutuskan bahwa orang yang tidak terautorisasi tidak diizinkan mempunyai akses terhadap berkas komputer dengan tanya jawab dengan orang yang mengawasi perpustakaan komputer. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Jenis aktivitas ini berkaitan dengan pengendalian lainnya, tidak meninggalkan jejak bahan bukti. Misal, pemisahan tugas tidak menghasilkan dokumentasi sebagai pelaksanaannya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Kegiatan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian memberikan bahan bukti dokumenter yang jelas. Misal, transaksi penjualan akan meninggalkan jejak dokumen berupa faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Auditor memeriksa dokumen untuk meyakinkan bahwa proses telah selesai dan ditandingkan dengan pantas dan bahwa terhadap tantangan atau inisial yang diperlukan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan penilaian oleh auditor. Terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian yang mempunyai dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak mencukupi untuk kepentingan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian berjalan dengan efektif. Misalnya, aktivitas verifikasi oleh pegawai klien atas harga pada faktur penjualan dan daftar harga yang sudah ditetapkan. Auditor akan melaksanakan kembali prosedur dengan menelusuri harga jual ke daftar harga pada tanggal transaksi. Jika tidak ditemukannya adanya salah saji, auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur berjalan seperti yang diinginkan. Lingkup pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan atau direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang diperoleh yang harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya menggunakan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya.
Auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rencana dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Kaitan antara risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan audit sangat erat. Jika pengendalian internal suatu entitas lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi seorang akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Dalam artian, risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, apabila dalam pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan dengan efektif, maka auditor harus memperluas skop atau ruang lingkup pemeriksaannya pada saat melaksanakan substansive test. Misalnya, pada waktu mengirim konfirmasi piutang dan jumlah konfirmasi yang harus dikirimkan lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atau stock of name, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop atau ruang lingkup pemeriksaan pada waktu melakukan substansive test bisa dipersempit. Selanjutnya yaitu tentang audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat korporasi. Tujuan audit berbasis risiko adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa 1. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. 2. Proses manajemen risiko telah diintegrasi oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai dari tingkat korporasi, divisi sampai unit kinerja terkecil, dan telah berfungsi dengan baik. Ketiga, kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko. Manfaat audit berbasis risiko. Yang pertama, menjadi sistem check and balance terhadap kontrol organisasi. 2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. 3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud atau masalah lainnya. Yang kelima, mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki manajemen. Contoh atau ilustrasi untuk audit berbasis risiko. Contohnya ini terjadi pada instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC. Tujuannya yaitu pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini ialah: yang pertama, belum adanya strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Yang kedua, pedoman teknis yang belum dapat digunakan acuan oleh pelaksana di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir kepada UKM lain. Yang ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Dan mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan
yang dalam penganggaran biaya tersebut belum ditetapkan. Yang terakhir yaitu staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC dapat dilakukan melalui 2 langkah. Langkah pertama, melakukan penyusunan program audit internal. Berdasarkan risiko yang telah dirumuskan, maka pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu yang pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. Yang kedua, menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Yang ketiga, penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Yang keempat, mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Yang kelima, menetapkan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Nah, sedangkan langkah kedua untuk mengatasi kasus tersebut yaitu melaksanakan pengendalian internal tersebut. Teman-teman bisa perhatikan pada flowchart atau bagan yang ada pada slide ini, yaitu judulnya tujuan pemberdayaan UKM melalui pemberian dana bergulir. Untuk kotak yang garis tepinya hitam itu adalah risiko, sedangkan untuk kotak yang garis di tepinya warna biru itu untuk pengendalian internalnya. Risiko yang pertama yaitu belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Pengendalian internalnya yaitu menetapkan strategi penyaluran dana bagi UKM. Risiko kedua, pedoman teknis belum dapat digunakan sebagai acuan. Maka pengendalian internalnya melalui penyempurnaan pedoman teknis dan menetapkan besarnya dana bergulir. Risiko yang ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran. Maka pengendalian internal yang harus dilakukan, penegasan aturan bahwa hanya UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan. Sedangkan risiko yang keempat yaitu biaya penyaluran mahal dan belum tersedianya anggaran. Maka risiko pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara negosiasi dan menawarkan alternatif program pendampingan. Risiko yang terakhir yaitu staf dan tenaga teknis belum berpengalaman. Maka pengendalian internalnya melalui program transfer keahlian melalui pendampingan. Dari pengendalian internal pada risiko keempat tadi, yaitu negosiasi dan menawarkan alternatif program pendampingan, maka terdapat juga risiko dan pengendalian internalnya, yaitu tujuan tercapainya kesepakatan harga dan alternatif program pendampingan. Nah, terdapat risiko dan pengendalian internalnya masing-masing. Risiko yang pertama yaitu mitra tetap pada penawaran yang diajukan. Pengendalian internalnya dengan mengusulkan revisi anggaran untuk biaya mitra penyalur. Risiko kedua, mitra menawarkan harga secara lumsum. Maka pengendalian internal yang harus dilakukan mencari alternatif penurunan item pekerjaan yang tidak perlu. Sedangkan risiko yang keempat, mitra ingin melaksanakan sendiri program. Maka pengendalian internalnya melalui penyaluran dilaksanakan oleh staf, mitra hanya sebagai pendamping saja. Sedangkan risiko keempat, mitra berperan sepenuhnya dalam program penyaluran. Untuk pengendalian internalnya dilakukan
pihak mitra hanya sebagai supervisor dalam penyaluran. Sedangkan risiko terakhir yaitu mitra tidak bersedia untuk menjadi penyalur. Maka, risiko pengendalian harus dilakukan mencari mitra lain di luar bank. Selanjutnya yaitu tools atau atlas audit berbasis risiko. Atlas adalah sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel atau tools yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK yang bekerja sama dengan IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Tujuan dari digunakannya aplikasi Atlas ini untuk membantu akuntan publik dalam memahami dan menerapkan standar auditing dalam pemberian jasa profesionalnya. Atlas adalah singkatan dari Audit Tool and Link Archive System. Atlas dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Upaya ini merupakan salah satu bentuk inisiatif untuk meningkatkan kualitas audit. Aplikasi Atlas ini menjadi langkah yang bagus dan dapat digunakan sebagai panduan bagi akuntan publik yang berada di Indonesia, terutama bagi kantor akuntan publik yang belum menyelenggarakan kertas kerja dengan baik. Selain itu, tools dapat digunakan untuk mempermudah proses pengawasan bagi regulator. Regulator yang dimaksud di sini yaitu P2PK dan Kementerian Keuangan. Akuntan publik dapat langsung mendapatkan laporan audit ketika mengimpor laporan keuangan ke dalam aplikasi Atlas, sehingga penerapan tools tersebut tanpa disertai dengan adjustment auditor akan terlihat pada saat pemberian opini pada laporan keuangan, sehingga akuntan publik untuk tidak bergantung pada tools atau aplikasi Atlas, karena akuntan publik dituntut untuk tetap menerapkan adjustment dalam memberikan jasanya untuk memperkuat pendapatnya. Yang terakhir, latihan menguji pengendalian. Internal auditor atau satuan pengendalian internal memegang peranan penting dalam usaha peningkatan kinerja perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi audit internal secara efektif, diperlukan pemahaman dan proses serta teknik-teknik audit yang relevan dengan upaya untuk meminimalkan risiko yang dihadapi perusahaan, sekaligus meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan dari pelatihan ini yang pertama, membekali internal auditor dengan paradigma baru dan best practice dalam audit internal. Yang kedua, meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses dan hasil audit. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan. Oke teman-teman, sampai di sinilah pembahasan kita untuk materi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat manfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.